Drama playing victim yang dilakukan oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan pun dimulai akibat kepanikan yang tak bisa terbendung lagi. Nah, Pak Jokowi sudah tidak ada harapan lagi memaafkan mereka, mencabut gugatannya. Akhirnya, ini kemarin kelompok di sana ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, Rismond, dan tentunya kawan-kawan mereka mendatangi Komnas HAM. Di sana mereka mengaku didiskriminalisasi dan meminta perlindungan dari Komnas HAM. Waduh. Kok bisa-bisanya ya mereka playing victim begini? Kemarin paling keras tuh berteriak, segala cacian hinaan, segala tuduhan mereka lemparkan ke Pak Jokowi. Tapi sekarang kok jadi gini ya? Nah, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya, mari kita tonton bersama. Tergerak hati kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Tunggu dulu nih, rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang dimaksud oleh Dr. Tifa? Ngawur. Sepertinya dia baca ya. Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya. Dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Waduh, Dr. Tifa di sini mengaku didiskriminalisasi itu mereka, kemudian mengatakan kalau yang dilanggar itu bukan hanya hukum nasional, tetapi hukum internasional. Ada apa nih? Kenapa dikit-dikit bawa-bawa internasional asing? Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat dan hak kami sebagai. Aduh, di sini sudah sangat kelihatan sekali ngawurnya dan tidak tahunya Dr. Tifa. Dia mengatakan sendiri, kebebasan berpendapat itu aturan internasional. Memang sama sebenarnya. Di Indonesia kan tidak dilarang berpendapat, bebas berpendapat, tetapi di sini ingat bahwa bebas bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Sampai-sampai menghina, sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang tak sopan. Itu ada batasannya. Ada norma-norma yang mengatur. Tetapi, menurut kalian ini guys, yang dilakukan oleh Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond selama ini, apakah yang mereka lakukan itu adalah mengemukakan pendapat atau menuduh? Kami tidak hanya berhenti di sini, karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Ini murni Roy Suryo mengatakan tadi, mereka tidak akan berhenti sampai di sini saja dan akan membawa kasus ini ke hukum internasional. Ada apa ini dengan Roy Suryo? Apakah jangan-jangan dia dan kelompoknya disokong oleh asing yang sengaja membuat gaduh negeri ini? Mungkinkah demikian? Apa kajian ilmiah, tidak ada apa yang dinamakan dengan bias atau kebencian atau tendensi untuk mencemarkan nama baik gitu. Yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Sikap yang negatif ya, karena pertama kami dilindungi oleh undang-undang advokat. Dari beberapa tadi yang sudah ngomong, sepertinya
semakin memperlihatkan saja nih guys, kepanikan mereka. Di mana Pak Jokowi ternyata semakin garang saja. Sudah menolak mediasi, tidak memberikan pintu maaf, dan seperti di waktu yang lalu, Jokowi sendiri mendatangi Bareskrim Polri untuk melanjutkan kasus ini. Ya gimana nggak gemeteran ini? Panik lah orang-orangnya. Ya, asasi manusia. Oke. Mau pakai ini? Kalau mengadukan wartawan yang sedang memberitakan itu kan hanya mencari sensasi menurut saya. Pak, pemerintah, ya, pejabat, ya, maupun korporasi dan kelompok orang itu boleh dikritik, maknanya nggak boleh melaporkan. Ya, mereka ini sebenarnya paham, tidak paham, atau pura-pura nggak paham ya sebenarnya. Di sini kan seperti biasa, bebas berpendapat. Tetapi yang mereka lakukan selama ini bukan berpendapat lagi, tetapi menuduh, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, dengan kalimat-kalimat pun yang terbilang tidak sopan. Itu bukan mengemukakan pendapat lagi, itu bukan mengeluarkan ekspresi lagi, tetapi sudah offside sangat. Salam waras. Nah, dan pada akhirnya rombongan Roy Suryo, Tifa, dan Rismon ini melapor ke Komnas HAM. Nah. Gile. Hajar Bang Yons. Drama yang sangat menjijikkan kalau saya bilang ya. Jadi mereka ini melapor ke Komnas HAM bahwa mereka itu dikriminalisasi. Dikriminalisasi ya. Kemudian bahwa mereka itu dikriminalisasi oleh Pak Jokowi, dilaporkan oleh Pak Jokowi, kebebasan mereka itu dirampas untuk melakukan ekspresi. Jejak digital itu tidak akan hilang. Jadi masyarakat itu sudah sangat tahu bahwa dari berapa tahun yang lewat Anda menggembor-gemborkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan narasi-narasi yang sangat provokatif. Gantung Jokowi, seret Jokowi, dan sebagainya. Sekarang Anda main fiktif mengatakan bahwa Anda dikriminalisasi. Anda sehat. Saya kira Anda pasti sakit ya, sakit jiwa. Nah benar, ini saya juga sendiri meragukan entah mereka ini lupa atau pura-pura lupa, tetapi jejak digital itu tidak akan terhapus. Mungkin teman-teman semua kalau menelusuri jejak mereka di berbagai media sosial, ada kok. Masih ada tersimpan rapi. Ketika mereka meneriaki nama Jokowi, kemudian tudingan-tudingan kalau ijazah Jokowi itu palsu, sudah dari beberapa tahun yang lalu mereka lakukan hal tersebut. Dengan berbagai kata, dengan berbagai sikap tingkah mereka yang hanya untuk merendahkan, menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarganya. Anda mencari dukungan ke sana ke sini untuk menyatakan bahwa Anda itu dikriminalisasi. Jadi Anda meminta dukungan dari Prabowo, nggak digubris. Sultan Hamengkubuwono juga nggak digubris. Sekarang ke Komnas HAM, ya, menyatakan, Anda itu kelompok-kelompok Anda itu hanya didukung oleh Habib Rizik dan kelompok Reuni 212. Mana nih kelompok Reuni 212 yang mempunyai agenda pemecah belah bangsa Indonesia, ya, kelompok 212, Reuni 212 yang telah menjatuhkan Ahok. Nah, kalau Ahok itu jatuh, itu karena dulu itu media sosial ini belum begitu banyak di masyarakat. Jadi gembar-gembor kesalahan-kesalahan yang Anda fitnahkan kepada Ahok itu tidak terungkap dengan jelas. Karena masyarakat untuk mengakses itu hanya melalui media televisi, kemudian yang lainnya, dari bisik-bisik. Kalau sekarang kan media sosial, platform-platform manapun menayangkan apa yang dikerjakan oleh pemecah belah bangsa ini. Jadi untuk tambahan lagi, yang mendukung Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadila ini, selain Habib Rizik, juga ada FPI tadi, kemudian HTI, juga pendukung khilafah. Ada mereka banyak sekali bergabung menyatu. Sedangkan yang lain-lainnya, ogah tuh mendukung mereka karena memang sudah tahu mereka ini agak-agak aneh juga. Sukanya bikin gaduh, sukanya bikin narasi-narasi yang tak masuk akal lah.
masyarakat sudah sangat cerdas sekali, sudah bisa melihat tingkah laku Anda. Bagaimana provokasi Anda itu. Jadi kalau saya bilang itu sangat jijik sekali dengan drama yang Anda lakukan. Ingat nggak dulu si Rismon itu dengan pastinya menyatakan 1000% bahwa ijazah Jokowi palsu. Kemudian si Riza Padilla, gantung Jokowi. Kalau Tifa atas nama dengan menjual agamisnya itu mengatakan memfitnah Jokowi. Sekarang Anda merasa dizolimi. Hey, masyarakat tidak tidur. Masyarakat. Nah, itu dia anehnya mereka. Kemarin-kemarin paling keras berteriaknya, paling keras bersuara lantang demi menjatuhkan Pak Jokowi dengan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak sopan dan sangat-sangat tidak elok untuk didengar. Sekarang Pak Jokowi sudah mulai mengeras, dia tidak ada membuka pintu maaf lagi buat kalian. Maka yang terjadi yang kalian mainkan sekarang adalah trik licik, yaitu playing victim. Mengaku didiskriminalisasi, kemudian datang ke sana kemari meminta dukungan pihak-pihak, berbagai pihak. Tetapi yang ada, mohon maaf ini kalian harus kecewa, banyak yang tidak setuju dengan kalian. Yang kalian bilang itu demi masyarakat, entah masyarakat yang mana. Yang kalian bilang itu demi rakyat, entah rakyat yang mana. Mungkin rakyat yang kelompok-kelompok kalian saja. Nah, itu dia kawan-kawan. Menurut kalian, atas apa yang barusan kita bahas ini, gimana? Silakan tuliskan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita bahas bersama-sama nih guys.